Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri, NPM 091108041973, kelas A, semester 3, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai lingkungan eksternal sistem politik. Lingkungan eksternal atau biasa disebut dengan lingkungan internasional adalah lingkungan masyarakat suatu negara yang berada berbatasan dengan wilayah negara, baik regional maupun internasional, yang satu sama lain memiliki saling ketergantungan. Pada dasarnya, negara-negara di dunia memiliki rasa ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan negara tersebut kepada negara lainnya yang terjadi di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, tujuan lingkungan eksternal. Tujuan lingkungan eksternal yang pertama itu untuk menjadi forum bagi menjaga perdamaian dalam kawasan. Yang kedua, untuk menjadi forum kerjasama dalam rangka membangun hubungan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM. Yang ketiga, untuk menjadi forum penyelesaian perselisihan antar anggota organisasi negara sekawan, lintas kawasan, maupun kawasan global. Klasifikasi lingkungan masyarakat internasional. Yang pertama, sistem politik internasional. Sistem politik internasional adalah kumpulan elemen-elemen dunia yang satu sama lain saling terkait dalam politik internasional. Klasifikasi lingkungan masyarakat internasional yang kedua yaitu sistem ekologi internasional. Sistem ekologi internasional adalah kondisi geografis persebaran negara yang menciptakan suatu isu. Secara khusus, sistem ekologi internasional fokus pada teori-teori yang berupaya memberi penjelasan tentang sifat politik dari kondisi ekologi internasional. Hal utama yang dibicarakan dalam sistem ekologi internasional adalah yang pertama, kelangkaan sumber daya. Yang kedua, polusi lintas yurisdiksi sistem politik. Dan yang ketiga, masalah-masalah sehubungan dengan kualitas lingkungan secara umum. Masalah ekologi internasional memaksa setiap sistem politik untuk melakukan adaptasi sesuai apa yang disepakati oleh rezim lingkungan internasional. Klasifikasi lingkungan masyarakat internasional yang ketiga yaitu sistem sosial internasional. Sistem sosial internasional lebih mudah didekati lewat konsep rezim internasional. Menurut Stephen de Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam hubungan internasional. Berdasarkan definisi Krasner, rezim internasional mirip dengan konsep masyarakat dalam ilmu-ilmu sosial di mana masyarakat ini berupaya mengatur perilaku individu. Sistem sosial internasional kemudian dibagi ke dalam beberapa bagian. Antara lain yang pertama, kebudayaan internasional. Kebudayaan internasional kemudian terbagi lagi, itu yang pertama, pengetahuan atau akal budi. Artinya, ilmu yang tersusun secara sistematis yang diperoleh dari pengetahuan setiap masyarakat. Misalnya contoh,
ilmu politik, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian B. Adat istiadat atau bahasa. Artinya, kebiasaan yang dimiliki oleh bangsa yang kemudian membudaya menjadi nilai. Contohnya, bahasa daerah, nasional, bahkan internasional. Kemudian C. Peradaban adalah kemajuan, budi pekerti, kecerdasan, kebudayaan lahir batin. Peradaban masyarakat internasional memiliki tingkat yang berbeda satu sama lain. Sistem sosial internasional yang kedua yaitu struktur sosial internasional. Struktur sosial internasional terdiri atas yang pertama masyarakat maju, yang kedua masyarakat berkembang atau masyarakat terbelakang, yang ketiga struktur sosial yang berdasarkan peradaban dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu masyarakat elit, masyarakat menengah, dan masyarakat awam. Selanjutnya, sistem sosial internasional yang ketiga yaitu sistem ekonomi internasional. Sistem ekonomi internasional adalah aktivitas lembaga ekonomi internasional, adalah melakukan hubungan perdagangan ekspor dan impor atas barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem ekonomi internasional ini adalah berupa organisasi ekonomi atau perdagangan internasional, yaitu contohnya AFTA, APEC, NAFTA, Uni Eropa, dan WTO. Selanjutnya, bagian sistem sosial internasional yang keempat yaitu sistem demografi internasional. Sistem demografi internasional adalah kumpulan elemen atau unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pembangunan demografi atau penduduk internasional yang teratur dan sejahtera. Pelestarian hubungan Indonesia dengan lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Membicarakan peran Indonesia dalam hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Dalam hubungan internasional, Indonesia merupakan aktor yang melaksanakan perannya yang berdasarkan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Baik, itulah tadi presentasi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.